Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang analisis ulangan harian, program pembelajaran remedial dan pengayaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutia Yuniar. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ulangan harian. Dan ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Dida Hamidah dan ini teman saya. Nama saya Arlene Yunianti Silalahi dan di sini saya akan menerangkan materi pengayaan. Nah, teman-teman, sebelum ke materi tentang analisis ulangan harian, kenapa sih di dunia pendidikan ini perlu analisis ulangan harian, terutama di kurikulum ini? Karena rendahnya kemampuan matematis pendidikan sangat mempengaruhi dalam keberhasilan belajar matematika mereka. Kebanyakan siswa-siswa yang belum berhasil mencapai batas ketuntasan minimal disebabkan karena ketidakmampuan mereka menyelesaikan soal-soal ulangan yang diberikan pada tahapan perhitungan matematisnya. Oleh sebab itu, kurikulum yang baik dan proses pembelajaran yang benar perlu didukung oleh sistem analisis ulangan harian yang baik juga, terencana, dan berkesinambungan. Pedoman ulangan harian ini dapat berfungsi sebagai acuan pendidik dalam melaksanakan penilaian pencapaian kompetensi pendidik, laporan kemajuan hasil belajar, dan perbaikan proses belajar. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang analisis ulangan harian. Nah, teman-teman sendiri bisa lihat di slide pertama yang di PowerPoint, ada bentuk dan proses penilaian. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi, seorang guru itu hendaknya melakukan penilaian melalui tes dan non-tes. Untuk tes itu meliputi ada 3, yaitu tes lisan, tes tertulis. Nah, tes tertulis sendiri ini bisa bentuknya itu bentuk uraian, pilihan ganda, jawaban singkat, menjodohkan, benar dan salah. Dan untuk tes perbuatan itu meliputi kinerja, penugasan, dan hasil karya. Nah, penilaian non-tes sendiri contohnya seperti penilaian sikap, minat, motivasi, penilaian diri, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kriteria bahan ulangan. Ada 2. Yang pertama, adanya kesesuaian materi yang diujikan dan target kompetensi yang harus dicapai melalui materi yang diajarkan. Yang kedua, ada bahan ulangan itu hendaknya menghasilkan informasi atau data yang dapat dijadikan landasan bagi pengembang standar sekolah, standar wilayah, ataupun standar nasional melalui penilaian hasil proses belajar mengajar. Selanjutnya ada di slide kedua, teman-teman bisa lihat, yaitu ada pengertian ulangan harian. Ulangan harian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik untuk mengukur kompetensi peserta didik. Nah, yang kedua itu ada tujuan dari ulangan harian. Tujuan dari ulangan harian itu sendiri yaitu untuk mengetahui kemajuan pembelajaran peserta didik tersebut, melakukan perbaikan pembelajaran pada KD yang tidak mencapai ketuntasan, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada 1 atau lebih KD sebagai dasar pelaksanaan remedial dan pengayaan. Nah, yang ketiga ini ada manfaat dari ulangan harian, yaitu untuk mengukur tercapainya pembelajaran, menentukan ketuntasan belajar peserta didik. Baik teman-teman, selanjutnya ada di slide ketiga, yaitu ada analisis ulangan harian. Nah, analisis ulangan harian adalah cara yang digunakan oleh guru untuk mengidentifikasi kenyataan yang sebenarnya dari suatu keterampilan yang terstruktur dengan baik yang akan diajarkan oleh seorang guru kepada peserta didik. Ada 4 langkah untuk menganalisis ulangan harian. Langkah pertama yaitu mintalah penjelasan kepada orang yang menguasai dan dapat melakukan keterampilan itu, atau amati pada saat ia melakukan keterampilan itu. Langkah kedua yaitu bagilah keterampilan itu menjadi keterampilan-keterampilan atau subketerampilan. Langkah ketiga yaitu susunlah keterampilan-keterampilan bagian itu dengan urutan yang logis
sehingga beberapa keterampilan bagian merupakan prasyarat bagi keterampilan bagian yang lain. Langkah keempat adalah buatlah rancangan strategi untuk mengajarkan setiap keterampilan bagian itu dan kemudian mempersatukan menjadi keterampilan kompleks yang utuh. Nah, selanjutnya ada berbagai analisis hasil ulangan. Pengelolaan dan analisis hasil belajar berikut ini contoh pengelolaan hasil belajar yang diperoleh siswa dari ulangan harian. Yang pertama, nilai ulangan harian diperoleh dari hasil tes lisan atau tertulis dan hasil pengamatan atau tes praktik. Yang kedua, ada hasil ulangan harian yang diperoleh melalui tes lisan, tertulis, dan praktik. Setelah dikoreksi diberi nilai 1-100. Yang ketiga adalah cara menghitung nilai tes tertulis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pilihan ganda, setiap soal diberi skor 1. Yang kedua, menjodohkan, setiap soal diberi skor 1. Yang ketiga, isian, setiap soal diberi skor 2. Dan yang keempat itu adalah uraian, setiap soal diberi skor sesuai dengan bobot soal. Nah, teman-teman bisa dilihat dari slide selanjutnya, yaitu mekanisme pelaksanaan ulangan harian. Di sini ada tabel, bisa dilihat ya teman-teman, dari evaluasi KD itu langsung ke penugasan 1 dan selanjutnya dikoreksi oleh guru, langsung dibagikan lagi ke siswa. Nah, sama juga seperti dari evaluasi KD ke pelaksanaan tes atau ulangan, dikoreksi juga langsung dibagikan kepada siswa. Nah, di sini ada setelah dibagikan kepada siswa itu ada pengolahan nilai dengan simple teach. Nah, pengolahan ini kalau nilainya itu tuntas, siswa itu mendapatkan pembelajaran pengayaan, dan kalau tidak tuntas nilainya itu siswa dapat pembelajaran remedial. Nah, setelah keduanya selesai, baru akan mendapatkan nilai harian. Yang terakhir di sini ada contoh format analisis ulangan harian. Teman-teman bisa dilihat di PowerPoint atau di makalahnya. Saya tidak akan menjelaskan di dalam tabelnya ini apa. Mungkin kalau yang udah pernah jadi guru pasti tahu format analisis ulangan harian itu seperti apa. Kalaupun yang belum, bisa dilihat di makalah atau PowerPoint. Sekian teman-teman penjelasan dari saya tentang analisis ulangan harian. Akan dilanjut oleh teman saya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang program pembelajaran remedial. Nah, untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran dan prinsip-prinsip pada pembelajaran akan dijumpai adanya peserta didik yang mengalami kesulitan atau masalah dalam belajar. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, maka setiap satuan pendidikan perlu diselenggarakan adanya program remedial atau perbaikan. Nah, apa itu pembelajaran remedial? Pembelajaran remedial itu adalah suatu proses pengajaran yang dilakukan oleh semua guru yang terkait kepada peserta didik khusus yang belum mencapai ketuntasan dalam belajar dengan cara memperbaiki seluruh masalah atau kesulitan dalam belajar yang dihadapi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ciri-ciri dari pembelajaran remedial itu bersifat diferensial, teman-teman. Jadi, disesuaikan dengan jenis dan latar belakang kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian, pembelajaran remedial juga dilakukan atas kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, seperti itu guru, pembimbing, maupun orang tua murid. Teman-teman, adapun tujuan dari pembelajaran remedial itu yang pertama untuk mengoreksi atau mengubah cara maupun pola dalam proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Kemudian bertujuan agar peserta didik dapat memilih materi maupun prasarana proses pembelajaran secara tepat. Dan juga peserta didik memungkinkan peserta didik dapat menumbuhkan sikap maupun kebiasaan yang dapat memajukan tercapainya hasil belajar yang lebih maksimal. Dan terakhir, tujuan dari pembelajaran remedial itu
agar peserta didik dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas belajar yang diberikan oleh guru maupun pihak yang terkait yang diberikan kepada peserta didik. Oke guys, sekarang ke fungsi pembelajaran remedial. Nah, di sini ada 5 ya. Yang pertama, fungsi remedial itu adalah fungsi memperbaiki. Jadi, pembelajaran remedial itu dapat dijadikan sebagai pembenaran atau perbaikan terhadap suatu materi atau komponen-komponen yang perlu diperbaiki. Apa saja? Seperti upaya guru dalam penyampaian materi yang tidak sesuai atau kadang terasa membosankan peserta didik. Kemudian cara guru dalam mengatur strategi dan pendekatan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Kemudian kadang perilaku guru yang kurang subjektif kepada peserta didik, ataupun cara guru mengolah pemilihan materi. Oke, yang kedua itu adalah fungsi interpretasi. Nah, fungsi interpretasi ini pada pembelajaran remedial adalah berfungsi supaya menumbuhkan pemahaman guru terhadap peserta didiknya, sehingga guru dapat menyesuaikan diri terhadap peserta didik yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga ada fungsi orientasi. Melalui pembelajaran remedial, peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan kawasannya sehingga dapat memajukan siswa untuk belajar lebih maksimal lagi agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, yang keempat nih teman-teman, ada fungsi akselerasi. Jadi remedial itu dapat mempercepat penguasaan terhadap materi pembelajaran bagi siswa yang sedikit lebih lambat dalam penerimaan materi yang diberikan oleh guru. Kemudian yang terakhir adalah fungsi terapeutik, yaitu pembelajaran remedial dapat menyembuhkan kondisi peserta didik yang mengalami hambatan-hambatan atau kesulitan dalam belajar. Nah, itu fungsi-fungsi pembelajaran remedial ya teman-teman. Baik, sekarang ke pendekatan pembelajaran remedial. Pendekatan pembelajaran remedial di sini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada yang bersifat preventif atau pencegahan, yang kedua bersifat kuratif atau menyembuhkan, yang ketiga ada yang pendekatan bersifat pengayaan atau pengukuhan. Nah, yang pertama itu ada pendekatan secara preventif atau pencegahan. Pendekatan ini ditujukan kepada peserta didik tertentu yang berdasarkan keterangan diprediksikan akan mengalami kesulitan atau kesusahan dalam mencapai suatu kompetensi yang akan ditempuh. Nah, makanya tujuan utama dari pencegahan maksud saya pendekatan preventif ini adalah untuk berupaya seoptimal mungkin agar apa-apa yang diprediksikan tersebut dapat diminimalisir sehingga peserta didik yang terkait diharapkan dapat mencapai prestasi dan kemampuan penyesuaian sesuai dengan parameter keberhasilan yang telah ditetapkan. Kemudian nah, teman-teman, yang kedua itu ada pendekatan yang bersifat kuratif atau menyembuhkan. Jadi, mengingat bahwa adanya sejumlah siswa atau memungkinkan seluruh anggota kelompok belajar tidak berhasil dalam menyelesaikan suatu komponen yang diberikan oleh guru yang terkait secara optimal sesuai dengan kriteria tercapainya dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga ada pendekatan secara pengukuhan atau pengayaan. Di sini pengukuhan ini adalah usaha yang dilakukan oleh guru selama dalam proses belajar mengajar dalam kegiatan berlangsung. Nah, yang ketiga ada pendekatan secara pengayaan atau pengukuhan. Jadi bersifat pengayaan atau pengukuhan ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh guru yang terkait selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Oke teman-teman, sekarang
ke macam-macam bentuk kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial. Nah, ini juga ada beberapa ya guys. Yang pertama itu ada mengajarkan kembali atau reteaching. Jadi perbaikan dilakukan dengan jalan mengajar kembali materi apa yang telah dipelajari terhadap peserta didik yang masih belum menguasai pelajaran tertentu. Yang kedua ada tutorial. Tutorial itu dengan memberikan bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan yang diperlukan, petunjuk arahan, dan motivasi kepada siswa secara efektif dan efisien. Nah, yang ketiga itu adalah dengan memberikan pekerjaan rumah ya atau PR. Jadi, melalui pekerjaan rumah tersebut diharapkan peserta didik dapat kembali membuka catatannya, lalu mempelajarinya dan menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. Kemudian dengan cara ini juga peserta didik diharapkan berusaha untuk lebih memahami pelajaran tersebut agar dapat menyelesaikan PR yang diberikan oleh guru. Nah, yang keempat yaitu dengan membentuk diskusi kelompok. Dengan cara berdiskusi kelompok yaitu dengan peserta didik membentuk kelompok 5-10 orang dengan 10 orang untuk mendiskusikan suatu masalah atau persoalan-persoalan yang dianggap sulit, dan melalui cara diskusi ini diharapkan peserta didik dapat mudah untuk memecahkan suatu masalah atau materi yang dianggap sulit. Nah, yang kelima itu dengan penggunaan lembar kerja. Dengan penyediaan lembar kerja yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dan dilakukan untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk agar peserta didik dapat belajar kembali dan lebih mengerti tentang materi yang disampaikan oleh guru kepadanya. Nah, yang terakhir adalah dengan penggunaan alat-alat audio visual. Jadi, pembelajaran remedial itu juga dapat menggunakan alat-alat audio visual ya, teman-teman, atau media. Nah, media dapat membuat bahan materi yang disampaikan oleh guru ke peserta didik lebih menarik, tidak membosankan, kemudian menyenangkan, dan lebih mudah diingat oleh peserta didik. Nah, adapun alat-alat audio visual yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran remedial itu bisa berupa radio, tape recorder, laboratorium, kemudian film bingkai, ataupun overhead projection, dan lain-lain. Itu tergantung cara guru untuk menyampaikan materi-materi kepada siswanya dan disesuaikan dengan fasilitas yang ada di satuan pendidikan. Nah, untuk format pembelajaran remedial atau format perbaikan ada saya akan tampilkan seperti ini ya teman-teman. Nah, latar belakang kenapa adanya program pengayaan ini yaitu karena kan di setiap kelas itu otomatis nggak semua yang pintar, nggak setara. Pasti ada yang susah untuk menerima materi, ada yang sedang, ada yang pintar. Nah, buat yang siswa-siswa yang pintar itu pembelajaran ini yang akan diberikan kepada mereka. Nah, pengertian pengayaan di sini, pengayaan merupakan suatu bentuk pengajaran yang khusus diberikan kepada murid-murid yang sangat cepat dalam belajar. Atau dengan kata lain, pengayaan ini diperuntukkan kepada siswa yang lebih pintar daripada teman-temannya di kelas. Nah, kalau dipikir-pikir, kalau udah pintar ngapain lagi dikasih pembelajaran selanjutnya kan gitu. Tapi kan siswa yang pintar sekalipun punya hak untuk memperdalam penguasaan materi yang sedang dipelajari. Nah, cara kita untuk mengetahui bahwa si siswa tersebut layak untuk mendapatkan program pengayaan ini, selain kita dapat melihat langsung di kelas bagaimana interaksi dia, kemampuan dia dalam menerima materi yang kita berikan, kita juga dapat mengidentifikasinya dengan cara tes AQ. Yang kedua, tes inventory. Nah, tes inventory ini merupakan cara kita untuk menemukan datanya atau kita dapat mengetahui apa hobinya, apa kebiasaan, bagaimana kebiasaan belajarnya, dan apa bakatnya.
Nah, yang terakhir kita dapat mengidentifikasinya dengan cara wawancara kepada si siswa tersebut. Nah, bagaimana cara pelaksanaan pembelajaran ini? Nah, yang menjadi pertanyaan, kapan program pengayaan ini dilaksanakan? Ya nggak mungkin kan pas proses belajar. Nah, dan program pengayaan ini dilaksanakan pada akhir semester dan materinya pun hanya dari kompetensi dasar yang terkait pada semester itu. Nah, sekian materi pengayaan. Terima kasih. Baik, sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik kata maupun pengucapan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.